Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Ketemu lagi dengan saya. Kita kuliah di psikologi pendidikan. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga kuliah hari ini berkah, lancar, membawa manfaat untuk kita dan untuk anak didik. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita langsung masuk ya ke materi kita hari ini. Nah, sebelum kuliah kita mulai, saya absen dulu, biar kita tahu siapa yang masuk dan siapa yang nggak masuk. Siti Niswatin, Anik Setiasari, Mas Tini, ya kelihatannya hadir semua, alhamdulillah. Langsung kita masuk ke perkuliahan. Dalam kuliah intelijensi ini nanti diharapkan ada tujuannya. Kenapa sih teman-teman diberikan kuliah tentang intelijensi? Jadi yang pertama, teman-teman nanti setelah perkuliahan diharapkan paham apa itu intelijensi. Kemudian tujuan yang kedua, teman-teman bisa mengidentifikasi jenis-jenis intelijensi. Kemudian teman-teman juga bisa diharapkan menetapkan multiple intelligence dalam pembelajaran anak usia. Nah, sekarang apa yang kita pelajari, apa yang kita kuliah hari ini tidak terlepas dari ayat-ayat Al-Quran ya, sesuai dengan surat Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahu al-'azim. Intelijensi hubungannya apa dengan ayat Al-Quran ini? Secerdas apapun intelijensi kita, secerdas apapun intelijensi peserta didik, murid-murid teman nanti, jangan lupa semuanya tetap berakar pada apa? Tauhid. Ajarkan ketauhidan Allah. Langsung kita ke pengertian. Pengertian intelijensi apa? Keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Itu kata ahli Martin. Kemudian ada ahli lagi selanjutnya. Nah, ini Pak Howard Gardner. Kalau Pak Howard Gardner mengartikan intelijensi ini semuanya mencakup 3 faktor. Semuanya harus ada. Yang pertama, anak dikatakan memiliki intelijensi itu apa? Ketika dia satu, mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang kedua, dia bisa memahami persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kemudian, yang ketiga, anak mampu menciptakan sesuatu yang memunculkan penghargaan dalam budaya seorang individu. Nah, dikatakan intelijensi rendah, tinggi, sedang, indikatornya seperti ini kata Pak Howard Gardner. Intelijensi tinggi berarti dia bisa menyelesaikan masalah, bisa paham persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, dan dia bisa menciptakan sesuatu inovasi yang baru. Sampai sini paham ya teman-teman? Kalau paham kita lanjut lagi. Nah, di sini ada perbedaan definisi intelijensi zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang bilang seperti yang teori Pak Alfred Binet ini, orang bilang cerdas itu bersifat tunggal dan dapat diukur. Kata Pak Binet, kalau dia pintar berarti intelijensinya tinggi 120, 130, diukur pakai angka. Kalau dia Down syndrome, intelijensinya rendah, berarti angkanya berapa? Kata Pak Binet harus diukur pakai angka 50. Tetapi kata Pak Howard Gardner, ini lebih humanis zaman sekarang. Kata Pak Howard Gardner, orang yang cerdas, orang yang punya intelijensi itu banyak sekali mempunyai, berbeda-beda. Jadi kita terlahir itu semua cerdas. Kita punya anak semuanya cerdas. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang intelijensi rendah. Itu lebih humanis kata Pak Howard Gardner. Lanjut ya. Nah, di sini saya mengambil multiple intelligence karena apa? Ini lebih humanis. Kalau jenengan menghadapi
Yang intelijensi itu harus ada angkanya tidak. Terapkan ini ada 8 kecerdasan. Yang pertama, linguistik, logika angka, spasial, natural, kinestetik, interpersonal, intera, dan spiritual. Untuk pertemuan ini kita hanya bahas 2 kecerdasan ya. Untuk jenis kecerdasan lainnya pertemuan berikutnya. Di sini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Kita analisa kasus ya. Saya akan menampilkan video. Saya bagi kelompok, masing-masing kelompok. Nanti teman-teman mendefinisikan intelijensi apa itu. Kemudian ciri-cirinya apa. Oke, saya bagi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama sebelah kiri saya, kelompok yang kedua sebelah kanan saya. Nanti saya akan putar video. Video yang pertama dianalisa oleh kelompok sebelah kiri dan video kedua dianalisa oleh kelompok sebelah kanan. Bisa ya? Bisa. Saya buka videonya dulu ya. Halo ayah bunda, pernah lihat kejadian seperti ini? Nama saya Hesti, profesi saya ibu rumah tangga. Jagoan saya ada 2. Anak saya paling kecil namanya Akila, umurnya 2 tahun. Anakku itu anaknya aktif, dia suka banget ngomong. Semua hal dia ceritain. Kalau ada buku yang baru, dia akan tanya, ini tuh apa? Dia sebutin satu-satu. Dan dia kalau misalnya nggak tahu nih, dia akan tanya. Banyak banget pertanyaannya, dari yang gampang jawabnya sampai yang bingung mau jawabnya apa. Pertanyaannya banyak banget. Dari misalnya nih kalau lagi nonton TV, dia akan tanya. Dia lihat ada orang nangis, dia akan nanya dia, itu nangis kenapa bunda? Terus kalau lagi main puzzle, dia akan tanya itu binatang apa, binatang itu makannya apa, kenapa zebra warnanya belang-belang. Oh, dia suka banget teriak. Apalagi kalau udah dikasih mikrofon kesayangannya dia akan nyanyi kencang-kencang. Nyanyi dimanapun dengan gayanya dia. Makanya rumah saya itu nggak pernah sepi, ramai terus sama suara anak-anak. Nah, ayah bunda pasti bingung. Rumahnya ramai sekali. Apa sih yang dilakukan si kecil? Sebetulnya kita sedang melatih linguistiknya. Ada cara yang luar biasa banyaknya untuk melatih linguistik anak-anak. Bila cerita, bisa bertanya, bisa kemudian bertanya kepada orang tua sehingga orang tua nggak bisa menjawab. Tapi semua itu demi melatih linguistiknya. Jadi bunda, kaget, jangan takut. Artinya apa? Anak-anak kita sedang melatih atau stimulasi linguistiknya. Kenali dan. Nah, itu video yang pertama, kelompok 1 ya. Kita lanjut ke video yang kedua. Ini kelompok 2. Halo ayah bunda, pernah mengalami kejadian seperti ini? Halo, nama saya Dian, umur saya 37 tahun, saya bekerja sebagai pegawai swasta. Saya punya 3 anak, yang paling kecil namanya Zoe, umurnya 5 tahun. Dia tuh paling suka banget ngegambar. Jadi kalau udah ketemu marker, crayon, pokoknya kalau yang bisa dia buat gambar, dia gambar. Gitu, di kertas, di tangan, di tembok juga semua, selama dia bisa ngerasa dia bisa warnain, dia warnain. Selain menggambar, Zoe itu suka banget main Lego. Jadi kalau dia udah main Lego, semua Legonya di dalam box pasti langsung dia tumpahin ke lantai. Terus Zoe itu juga suka banget sama stiker. Jadi kalau dia ngeliat apapun itu, dia bisa tempel stiker, pasti dia tempelin stiker. Pokoknya Zoe itu kalau dia ngeliat sesuatu yang bisa digambar, pasti dia gambarin. Ayah bunda, ada yang marah ya. Siapa sih yang coret-coret di dinding? Luar biasa, warnanya merah, biru, pasti dindingnya jadi berantakan. Tetapi jangan marah dulu. Anak-anak sedang latih visual spatial intelligence-nya. Dan visual spatial intelligence bisa distimulasi dengan cara yang macam-macam.
Sudah ya? Kelompok 1 silakan didiskusikan video 1, kelompok 2 silakan didiskusikan video 2. Saya kasih waktu berapa? 5 menit, 10 menit cukup? Cukup. Silakan diskusi mulai dari sekarang. Silakan Kak. Sudah siap ya? Silakan yang mewakili kelompok 1. Kelompok 2 siap Bu. Oh, kelompok 2. Oke, kelompok 2 dulu silakan. Dari video tersebut tadi kami menyimpulkan bahwa bahasa adalah kecerdasan dalam pengelolaan bahasa dalam anak-anak 2 tahun pintar berbahasa. Mereka anaknya kan 3 tadi ya. Yang kecil itu berarti disimpulkan suka sekali berbicara, suka cerita, suka baca buku, suka bertanya, dan kalimatnya rumit. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya silakan hasil diskusinya apa? Hasil diskusi dari kelompok kami untuk video pertama tadi adalah kecerdasan anak bangun ruang 3 dimensi dan 2 dimensi, yaitu suka menggambar, bermain Lego, balok. Baiklah teman-teman, untuk kuliah hari ini cukup ya. Materi dari awal tadi kita membahas apa aja? Membahas intelijensi, pengertian, kemudian ciri-ciri, klasifikasi, dan tadi teman-teman sudah berdiskusi visual spasial sama cerdas bahasa. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Saya mohon maaf banyak salah. Kita tutup kuliah kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.